Baik, Indonesia negara hukum dan kita doakan semoga senantiasa selalu menjadi negara utuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Baik, selamat pagi, siang, sore maupun malam, tergantung daerah teman-teman berada. Baik, sahabat channel Catatan Subuh, saya Muhammad Subhi. Pada podcast kali ini kita akan berbincang bersama salah satu narasumber lulusan IAT, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, yaitu bersama Kang Muhammad Ridwan Safi'i SAG. Ini panggilnya Ustadz, Kang, atau Sayhona ya? Akang aja. Oh, baik, kita panggil Kang Ridwan aja ya, supaya lebih akrab gitu ya, Kang ya. Baik, Kang Ridwan, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah menyempatkan untuk datang di kesibukan yang melanda ya. Iya. Baik, Kang Ridwan ini lulusan dari IAI Persis Bandung, ngambil jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir ya, Kang Ridwan. Maka dari itu kita akan berbincang sedikit tentang tafsir Al-Quran gitu ya. Nah, ini kebetulan podcast perdana dari Catatan Subuh dengan Kang Ridwan narasumber kita, dan podcast kita ini bertemakan Explore Al-Quran. Jadi kita akan membahas ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran gitu ke depannya. Dan berjudul, pada podcast kali ini berjudulkan Panduan Hidup Genji versi lulusan Tafsir. Baik, kita sapa terlebih dahulu ya narasumber yang luar biasa kita, yaitu Kang Ridwan. Bagaimana kabarnya Kang Ridwan? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah baik, saya juga baik ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Kang. Baik, dan kebetulan Kang Ridwan ini statusnya jomblo ya Kang Ridwan ya. Beda dengan saya single gitu ya. Karena apa bedanya gitu jomblo sama single gitu? Kalau single mah prinsip, kalau jomblo mah nasib. Mohon maaf Kang Ridwan, saya hanya bercanda ya. Baik, nggak tunggu lama ya, kita ngobrol aja sama Kang Ridwan dalam podcast kali ini, Explore Al-Quran, dan yang berjudul Panduan Hidup Genjet versi lulusan Tafsir. Nah, saya akan mengawali pertanyaan ini, Kang Ridwan ya, ngobrol-ngobrol kali ini dengan, silakan. Kan kita tahu ya bahwasanya generasi Z atau kita kerap kali disebut Genji, itu yang lahir tahun 1998 sampai tahun 2013. Jadi akhirnya itu 2013 ya. Kalau 1997 ke bawah itu milenial gitu ya. Nah, sebagai generasi Z ya atau Genji, kita hidup di zaman yang serba cepat dan terus berubah gitu ya. Banyak dari kita mungkin bertanya-tanya apakah Al-Quran masih relevan di era digital ini gitu ya. Yang mana kalau kita melihat kenyataannya gitu ya, relevannya Al-Quran itu mungkin relevannya kepada orang tua yang sudah berumur 50 atau 60 tahun gitu ya. Yang mana menjelang tua ya, manula. Umur tersebut menjelang kepada kematian gitu. Tapi kan kita ketahui bahwasanya kematian itu tidak melihat umur seseorang gitu. Sehat, tidak melihat sehat sakit gitu, tidak melihat kuat atau lemah, kaya atau miskin. Buktinya akhirnya meninggal gitu ya. Meninggalnya tidak ketika keadaan tua gitu, umur 70 tahun enggak. Maka dari itu menurut Kang Ridwan sendiri gitu ya. Gimana sih Al-Quran bisa menjadi panduan yang relevan untuk generasi Z atau Gen Z gitu, Gen Z ya, di tengah perubahan zaman yang begitu cepat, Kang Ridwan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan yang pertama terima kasih banyak kepada Kang Subhi selaku moderator ataupun pemantik. Ya bukan pemantik ya, ini dalam sesi bincang-bincang ini luar biasa Kang Subhi ini. Saya apresiasi. Pembahasan kali ini mengenai Al-Quran menjadi panduan bagi kehidupan Gen Z ya. Sebagaimana kita semua tahu bahwa Al-Quran itu adalah sahih likuli zaman wal makan. Artinya Al-Quran itu akan tetap relevan sampai hari kiamat, sampai Al-Quran itu diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Di dalam Al-Quran itu terdapat atau tercantum, Kang, ada masalah fikih, ada muamalah, ada kisah-kisah
orang-orang soleh terdahulu seperti eh, zaman Rasul, zaman Nabi, zaman raja-raja ataupun yang lain. Itu banyak sekali makna ataupun hal yang bisa kita ambil di dalam Al-Quran. Itu juga merupakan apa ya? Itu semua merupakan satu kesatuan sebagai apa? Panduan bagi kehidupan kita semua, terutama ataupun termasuk kehidupan bagi Gen Z. Gen Z, adik-adik ataupun teman-teman kita ya, termasuk kita sendiri. Kan tadi Akang sudah bilang ya, kita itu merupakan termasuk Gen Z ya, Gen Z. Karena lahiran 2000 ke atas, 2000 ke atas. Adapun panduan-panduan yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim itu yang Allah turunkan 1400 tahun yang lalu sampai saat ini tentu saja masih relevan untuk kita semua pakai, ataupun untuk generasi milenial ke bawah itu masih sangat relevan sekali. Karena apa? Al-Quran itu memberikan panduan. Yang pertama ini saya mencakup ataupun mencatat 5 panduan saja. Di luar ini masih banyak sekali panduan-panduan dari Al-Quranul Karim yang mungkin teman-teman sahabat channel catatan subuh ini bisa cari, bisa gali sendiri ya Kang, seperti itu. Yang pertama, panduan yang pertama adalah nilai-nilai universal. Lalu yang kedua ada panduan kemandirian berpikir. Nah, begitu Kang. Lalu yang ketiga ada panduan etika, dan yang keempat ada koneksi sosial, dan yang terakhir ada ketahanan dan adaptasi. Nah, lalu muncul pertanyaan ataupun ada suatu pertanyaan, banyak sekali. Mana ya sih yang paling urgent, yang paling urgent menurut Kang Ridwan sendiri? Yang paling penting nih bagi kita semua, terutama bagi Gen Z ya. Menurut saya ada di poin pertama dan yang kedua Kang. Kenapa? Karena yang pertama itu Al-Quran memberikan panduan nilai-nilai universal. Artinya Al-Quran itu mengajarkan prinsip-prinsip seperti apa? Yang pertama, keadilan Kang. Dan tentu Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat maha adil. Memberikan panduan apa itu keadilan, dan untuk berbuat adil itu pasti ada ataupun tercantum di dalam Al-Quran. Kita jangan menafikan, di Al-Quran mah tidak ada panduan untuk berbuat adil. Di Al-Quran mah tidak ada panduan untuk berlaku sabar. Tidak ada panduan untuk ilmu rumah tangga dan sebagainya. Jangan sampai di pikiran kita ada melintas pikiran seperti itu. Begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada panduannya terhadap nilai-nilai universal ini, tanggung jawab, ada sosial, dan juga yang lainnya. Nah, kita tarik satu contoh terkait dengan panduan dari Al-Quran terhadap nilai-nilai universal dari hubungan sosial atau muamalah sesama manusia, hubungan antara jual beli satu sama lain, riba dan sebagainya, itu dibahas di dalam Al-Quranul Karim. Kalau kita tidak menemukan hal ataupun bab masalah yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari, berarti apa? Itu menjadi tanda tanya yang sangat besar. Kenapa? Karena berarti kita semua ataupun teman-teman yang ada di sekeliling kita belum terlalu ataupun belum jauh untuk menggali Al-Quran tersebut. Begitu Kang. Jadi lautan ilmu sebenarnya Al-Quran itu. Iya, kan? Begitu. Nah, lalu poin yang paling penting menurut saya yang kedua ya, itu adalah poin ataupun poin tentang kemandirian berpikir. Apa artinya ini? Yaitu pesan untuk mencari ilmu. Di sini saya mencatatkan ya teman-teman sekalian, mencari ilmu dan berpikir kritis. Ya, itu juga dapat membantu Gen Z menavigasi ataupun menuntun arah informasi yang sangat beragam dan juga seringkali bertentangan. Jadi informasi satu dengan informasi dua, kalau para Gen Z tidak mempunyai penuntun yang tepat, yang sahih, yang pas, maka mereka akan nyasar begitu. Contoh, kita main ke gunung nih Kang berdua contohnya, tidak membawa kompas ataupun kita tidak tahu arah kemana kita akan berjalan, buta map lah gitu. Pasti tersesat ya. Begitu juga Gen Z kita. Kalau kita tidak mempunyai dalil yang kuat, tidak mempunyai topangan yang kuat, maka dalil satu dengan dalil yang kedua akan diadukan, akan bertentangan. Alhasil
mereka tidak akan menemukan jawaban dari dalil yang mereka adukan, tapi apa? Mereka malah melahirkan suatu kepusingan. Nah, begitu, Kang. Mudah-mudahan teman-teman sekalian tidak paham dengan ataupun tidak puas dengan apa yang saya paparkan. Jadi begitu, bisa Kang. mencari lagi ya. Begitu. Maksud saya begitu. Di informasi-informasi yang lain gitu ya. ya. Insya Allah ya. Jadi sangat relevan ya bagi generasi Gen Z ya. Iya. Karena kenapa saya mengambil tema generasi Gen Z? Karena generasi Gen Z sekarang mungkin berada di masa muda-mudanya gitu ya. Beda sama generasi milenial, mungkin ada yang sudah ibu-ibu atau bapak-bapak yang sudah mempunyai anak gitu, Kang Ridwan ya. Yang mana kan generasi muda mah masih labil gitu ya. Masih terbawa emosional gitu, kan? Seperti halnya lagu Roma Irama. Yang mana tuh? Muda gitu. Itu para remaja gitu ya. Tepat sekali, Kang. Jadi sangat relevan ya Al-Quran ini. Bukan hanya buat generasi Gen Z teman-teman semuanya, tetapi untuk kalangan semua umat manusia, bahkan bukan hanya umat Islam saja ya. Yang mana dalam surat Al-Baqarah yang di awal-awal hudalin nas. Itu petunjuk bagi orang-orang manusia. Petunjuk bagi manusia gitu ya. Bukan orang-orang yang beriman dan berislam. Beda halnya dengan perintah saum. Ya, yang ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam ini. Yang diperintahkan kepada orang-orang yang beriman saja kan? Seperti baik, itu. Kan? Itu mungkin ya pertanyaan yang pertama yang mengawali perbincangan podcast pada sore kali ini ya. Yang kedua nih, Kang Ridwan. Banyak generasi muda yang mungkin pernah mendengar atau membaca ayat-ayat Al-Quran, tapi seringkali ada miskonsepsi atau pemahaman yang kurang tepat gitu. Contoh seperti feminisme, yang mana gerakan suatu gerakan yang mana gerakan ini ingin menyetarakan, menyeimbangkan antara gender laki-laki dengan gender perempuan. Adapun dalil yang sering diperbincangkan dalam feminisme ini adalah Arijalu Qawamu 'alan nisa, yang mana laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan. Nah, bahkan ada beberapa tokohnya itu terkenal ya, yang mengatakan bahwasannya Arijalu Qawamu 'alan nisa, yang menjadi pemimpin perempuan itu adalah laki-laki, itu hanya sifatnya gitu. Jadi ketika perempuan, teman-teman semuanya, perempuan yang mempunyai sifat laki-lakian, bisa mencari nafkah, kemudian tegas, itu bisa menjadi pemimpin bahkan untuk suaminya sendiri. Itu mungkin tafsir dari orang-orang tokoh-tokoh mungkin terkenal ya di Indonesia ya. Nah, tapi kalau dengan agama Islam mungkin itu bertolak belakang ya, Kang, bahwasanya laki-laki itu harus menjadi pemimpin bagi perempuan gitu ya. Nah, selain itu gitu Kang Ridwan ya, selain tafsir ayat tersebut yang tentang feminisme, Arijalu Qawamu 'alan nisa, ada gak sih menurut Kang Ridwan gitu, surah mana yang paling sering disalahpahami oleh generasi muda? Dan bagaimana sih tafsir yang sebenarnya gitu? Baik, karena tadi berarti adanya pertanyaan seperti itu, ataupun ada kasus seperti itu, Kang, seperti pertanyaan tadi yang Kang Subhi sebutkan, berarti mereka ataupun para generasi Z ini tidak mempunyai navigasi ataupun tidak mempunyai tuntunan yang benar ataupun yang pas bagi kehidupan mereka, sehingga kesalahpahaman dalam berpikir itu muncul dari tiap-tiap individu dari Gen Z tersebut. Berkaitan dengan tadi ya, ayat surat yang Arijalu Qawamuna 'alan nisa ya, itu selain ayat itu ada juga ayat-ayat yang lain yang sering disalahpahami oleh para Gen Z ya. Seperti di sini saya menemukan salah satu surah di dalam Al-Quran, teman-teman sekalian, ya Kang, ada di juz 2 surat Al-Baqarah ayat 190 sampai 193. Sebentar ya, saya cek dulu. Nah, ini yang bunyinya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Begitu. Yang artinya, dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas, seperti itu. Lalu
ayat selanjutnya, ayat 192 dan 193 bisa dibaca oleh teman-teman sekalian ya Kang ya. Karena mungkin keterbatasan waktu. Ya. Nah, begitu. Jadi secara intisari, secara garis besar ayat ini menjelaskan tentang perintah bagi kita semua untuk berjihad. Nah, berjihad. Apa sih makna jihad ini? Jihad ini berasal dari kata jahada yujahidu, yang artinya yaitu berusaha ataupun berjuang. Begitu. Ini akar katanya di sini ya. Jadi jihad itu artinya berjuang, begitu. Catat. Lalu yang kedua, nah, di sini terdapat konteks pertempuran. Dalam 3 ayat ini, surat Al-Baqarah ini terdapat konteks pertempuran. Berarti kan jihad tadi kan tadi kata Allah perangilah, ya. Ada kata perangilah. Setelah itu ayat tersebut berbicara dalam konteks tertentu, yaitu ketika umat Islam diizinkan untuk mempertahankan diri ketika mereka diserang. Nah, jadi di Islam kata dosen saya, al Ustadz ya, kita itu umat Islam itu tidak membuat masalah duluan, begitu Kang. Cek Sundana mah kieu, Islam tara nyieun pucuk tigirang. Nah, jadi tidak membuat masalah duluan. Kalaupun umat Islam itu disentuh, diperangi, dinistakan ataupun ditindas, maka kita dianjurkan ataupun diperbolehkan untuk mempertahankan diri, bukan menyerang. Contoh, A dan B sedang konflik. A itu sengaja menyerang negara B. Karena apa? Karena ingin menguasai negara B, Kang. Begitu teman-teman sekalian. Jadi seperti itu. Di sini ayat 191 sampai 193 ini adalah menjelaskan tentang konteks pertempuran. Begitu. Nah, lalu poin yang ketiga, saya menemukan ataupun menyimpulkan ya, membuat catatan tentang tujuan jihad. Apa itu tujuan jihad? Di sini saya menuliskan tujuan jihad bukanlah kekerasan, hanya kekerasan semata. Bukanlah ingin mencari mana siapa yang kuat, mana siapa yang lemah kan, bukan seperti itu. Tetapi apa? Untuk menegakkan keadilan dan juga menciptakan ataupun menegakkan hak-hak manusia. Begitu. Di sini jihad ini untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala dan ataupun menegakkan kalimat takbir Allahu Akbar. Jadi diperintahkan kita untuk berjihad di jalan Allah, begitu. Lalu apa sih kesimpulannya ataupun apa sih mispersepsi mispersepsi para Gen Z terhadap ayat ini? Jadi para Gen Z ataupun para warga-warga masyarakat di lingkungan sekitar kita ya. Jadi mereka itu berpendapat menyempitkan pikiran mereka bahwa jihad itu begini Kang, hanya perang saja. Jihad itu pokoknya perang, perang dan perang, begitu. Makna jihad pokoknya perang. Makanya ada oknum-oknum bom bunuh diri, oknum-oknum yang meledakkan diri mereka sendiri bersama dengan orang lain. Itu bagian dari jihad. Itu merupakan mispersepsi yang sering terjadi di antara masyarakat kita. Padahal kan tadi tujuan jihad itu untuk menegakkan agama Allah, untuk menegakkan keadilan. Maka terlalu sempit kalau menurut saya, Kang. Terlalu sempit jika kita menyimpulkan jihad itu hanya untuk berperang. Sekolah, kuliah, bekerja, mencari nafkah itu merupakan jihad. Kan kalau kita meninggal dalam keadaan mencari nafkah ataupun sedang dalam perjalanan mencari ilmu atau sedang mencari ilmu, maka itu termasuk syuhada, syahid kan? Syahid. Itu juga termasuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai dosen saya menggambarkan, Kang nih, menganalogikan bahwa murid sedang sekolah, mahasiswa sedang ada pelajaran di kelas, sedang menduduki sebuah kursi, meja, memegang pulpen dan menulis pelajaran di atas buku, itu merupakan bagian dari jihad, teman-teman sekalian. Karena dosen saya menganalogikan bahwa kursi yang kita duduki ini adalah kuda perang, ya. Adalah kuda perang yang yang biasa, gitu ya? Yang kita tunggangi, yang biasa seorang prajurit tunggangi. Ya, pulpen itu merupakan sebuah pedangnya. Dan buku itu perisainya, Kang. Jadi seperti itu. Jadi
jikalau ada teman-teman kita yang bolos, ada teman-teman Gen Z sekalian ada yang mangkir dari pelajaran, itu merupakan sebuah pengkhianatan karena tidak melaksanakan tugasnya dengan benar. Karena menghindari jihad, menghindari perang. Seperti itu, Kang. Jadi orang yang mungkin jarang bawa buku atau bawa pulpen itu juga kurang siap dalam berjihad mungkin ya. Seperti itu, benar, Kang. Banyak gitu ketika saya SMA, bahkan saat saya kuliah pun juga banyak gitu yang jarang membawa buku dan pulpen, hanya minjam gitu. Termasuk saya juga kadang-kadang gitu. Saya tidak sering saya mah. Nah itu miskonsepsi ya. Dari para Gen Z terkait ayat-ayat Al-Quran. Iya, seperti itu. Kita hidup di era digital ya, Kang Ridwan ya. Iya. Kita sering mendapatkan informasi dari berbagai sumber dengan cepat, termasuk tentang agama dan Al-Quran. Iya. Kemudian menurut Kang Ridwan ya, apa sih tantangan terbesar yang dihadapi generasi Z dalam memahami Al-Quran dan era digital gitu? Iya. Tantangan terbesar ya, Kang. Ya, sependek pengetahuan dan penemuan saya, Kang, seperti ini. Saya ini menemukan tantangan terbesar kita di zaman ini, yaitu saya hanya menyebutkan satu, yaitu menurut temuan saya adalah maraknya informasi dan misinformasi. Sebenarnya ini berkaitan dengan pembahasan kita yang tadi, yang kedua, pertanyaan kedua, dan yang ketiga, yang pertama. Kita atau di antara kita ini harus adanya penuntun. Apa itu penuntun? Ataupun apa sih penuntun yang sangat relevan, yang sangat recommended buat kita, buat Gen Z? Yaitu tadi Al-Quran. Seperti yang Akang bilang, di surat Al-Baqarah di awal-awal ya, di halaman pertama, Al-Quran itu merupakan hudan linnas. Hudan dan linnas. Hudan itu petunjuk, linnas itu bagi manusia. Jadi jelas petunjuk bagi kita selaku manusia, mau itu Gen Z, mau itu generasi milenial, mau itu manula ataupun lansia dan sebagainya, sudah sangat jelas. Maka untuk mengatasi maraknya informasi dan misinformasi ini perlu adanya penuntun, yaitu Al-Quran, tetap kitab suci yang kita pegang selama ini. Ya, yang kedua sunnah, ya tentu saja sunnah Nabi Muhammad SAW, begitu, Kang. Jadi untuk mengatasi maraknya informasi yang masuk, kan tadi ya seperti perkembangan zaman yang berkembang sangat cepat ya, sangat begitu cepat yang tidak bisa kita bendung. Informasi-informasi, mau itu informasi real, mau itu hoax dan sebagainya, mau itu informasi penistaan ataupun informasi apapun, masuk kepada HP kita ataupun masuk kepada kita. Tergantung kitanya, apakah kita punya pemfilternya, punya filter untuk menyaring informasi tersebut ataupun tidak, begitu, Kang. Jadi ketika kita mendapati sebuah informasi dari internet apalagi tentang agama dan Al-Quran kita bicarakan tentang agama Islam, mungkin kita harus tabayun terlebih dahulu harus begitu, mencari informasi sedalam-dalamnya. Mungkin kalau kita sering analogikan dengan berpikir kritis, berpikir ke akar-akarnya. Nah, ketika kita tidak mengetahui jawaban dari pertanyaan tersebut, dari informasi tersebut, apakah ini benar atau tidak, kita bisa tanyakan kepada ustadz terdekat kita. Mungkin kalau dalam dunia kampus kita bisa bicarakan kepada ustadz kita ya, kepada dosen kita gitu. Kalau SMA atau SMK mungkin ada guru PAI kita bisa tanyakan, bisa diskusikan dengan beliau. Agar apa? Agar tadi tidak miskonsepsi antara kebenaran yang mutlak dengan kebohongan yang ada gitu ya. Karena dengan begitu canggihnya teknologi, informasi begitu cepat, banyak sekali informasi-informasi yang datang sangat mudah gitu ya. Apalagi generasi Gen Z itu yang mungkin kita katakan masih kurang dalam memahami sebuah informasi gitu. Seperti baik itu berbicara tentang tantangan kita lebih mengkerucut, Kang Ridwan. Banyak ya anak muda saat ini yang banyak menghadapi berbagai tantangan. Tadi kalau tadi mah tantangannya luas itu kompleks. Kalau kita seperti krisis identitas, kalau sekarang mah tantangan seperti krisis identitas, tekanan sosial dan masalah kesehatan mental gitu ya. Di tengah segala tekanan ini banyak yang merasa bingung mencari pegangan atau solusi. Al-Quran ini sebagai petunjuk hidup sebenarnya memiliki banyak ajaran yang bisa membantu kita menghadapi masalah-masalah ini.
sebenarnya mah ya. Ya. Misalnya tentang pentingnya mengenal diri sendiri, menghadapi cobaan dan mencari kedamaian batin. Nah, menurut Kang Ridwan sendiri nih ya, bagaimana sih Al-Quran memberikan jawaban atas solusi tadi yang saya katakan ya, sebagai isu yang dihadapi generasi muda saat ini, seperti krisis identitas, tekanan sosial, dan juga kesehatan mental gitu, Kang Ridwan. Begitu. Jadi Kang, saya menemukan begini ya untuk pertanyaan ini terkait dengan masalah krisis identitas ya yang dialami para Gen Z sekarang. Mereka itu seakan-akan tidak tahu siapa diri mereka sendiri. Man anak, siapa saya? Saha sih orang teh gitu kan? Jadi masih banyak yang mempertanyakan siapa mereka, identitas mereka itu apa, sebagai apa begini. Di masalah krisis identitas ini, tadi maaf, saya pertanyaannya tadi apa, Kang? Jadi menurut Kang Ridwan ya, menurut Kang Ridwan, bagaimana sih Al-Quran memberikan jawaban atau solusi untuk berbagai isu yang dihadapi generasi muda saat ini, seperti krisis identitas, kemudian tekanan sosial, dan juga kesehatan mental gitu. Oh begitu, berarti memberikan jawaban atau solusi terhadap 3 masalah tadi kan ya, yang krisis identitas dan juga tekanan sosial dan kesehatan mental bagi para Gen Z. Jadi begini teman-teman sekalian, di dalam masalah krisis identitas ini, Al-Quranul Karim memberikan jawaban dan juga memberikan solusi terhadap kita semua. Karena seperti yang kita tahu bahwa Al-Quran ini relevan dengan fikul zaman dan makan ya, relevan dengan waktu dan dengan keadaan. Mau dibawa kemanapun, Al-Quran itu akan tetap cocok, akan tetap relevan bagi zaman. Mau masalah apapun itu pasti terjawab dengan Al-Quran. Jadi begitu. Tentang masalah krisis identitas ini, Al-Quranul Karim memberikan jawaban dan solusi terhadap pengenalan diri pribadi kita masing-masing. Seperti apa? Seperti tujuan hidup yang jelas. Jadi Al-Quran itu memonitor, menavigasi kita semua agar tujuan hidup kita ini jelas. Mau dibawa kemana loh? Hidup kita ini arahnya kemana? Seperti itu kan? Nah, kalau lagu mah mau dibawa kemana itu hubungan kita, mau dibawa kemana tujuan hidup kita. Itu kata siapa? Itu Rijal Armada ya. Itu kita Rijal Armada ya. Saya tahu tuh. Saya suka mendengar dulu. Begitu Kang. Jadi krisis identitas ini Al-Quran memberikan jawaban ataupun solusi agar apa? Agar tujuan hidup kita jelas. Arahnya kemana? Tentu akhir hidup ataupun tujuan kita, tujuan saya misalkan, saya ingin menjadi pribadi yang baik, pribadi yang soleh, pribadi yang menjauhi maksiat, menjauhi dosa-dosa dari Allah yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, begitu. Otomatis apa sih yang membuat ataupun apa sih yang dapat menuntun saya mencapai tujuan saya tersebut, yaitu tadi Al-Quranul Karim. Jika kita sulit ataupun kita merasa otak kita, pemahaman kita tidak sampai untuk memahami isi Al-Quran secara menyeluruh, maka kita tanyakan kepada ustadz. Kita cari, kita gali apa itu sunnah, apa itu hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan cerminan dari isi Al-Quran. Begitu. Jika kita ingin memahami suatu ayat secara langsung, ayat yang tidak sharih, yang tidak jelas, masih mubham ya, mubham. Jadi kita tidak bisa memahami secara langsung, maka apa? Kita cari syarahnya, cari penjelasannya, cari tafsirnya dari siapa? Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu. Nah, tadi tentang krisis identitas kita itu harus Al-Quranul Karim itu memberikan panduan berupa tujuan hidup yang jelas bagi manusia, yaitu menciptakan manusia itu sebagai seorang mukmin yang taat, sebagai mukmin yang bertakwa ya. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih kan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita semua ini oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman kan, janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam, begitu. Jadi tujuan kita itu menjadi pribadi yang takwa, menjadi pribadi yang
soleh yang lebih baik dan sebagainya. Lalu di poin yang kedua, saya menuliskan tentang jati diri manusia itu sebagai siapa sih? Sebagai apa? Yaitu sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagai Abdullah, hamba Allah. Jangan sampai kita lupa akan tugas kita hidup di dunia, seperti kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tugas kita itu diciptakan ke alam dunia itu sebagai untuk beribadah kepada Allah. Tidak hanya kita. Ayat tadi menyebutkan jin juga diperintahkan. Di ayat yang lain surat Al-Baqarah ayat 30 kita ini diperintahkan sebagai khalifah di muka bumi. Apa itu khalifah? Pemimpin, pemelihara, pengurus bagi alam dunia. Sebagai apa? Wakil Allah. Ingat, wakil Allah ini bukan berarti kita ini adalah Tuhan, tapi kita ini adalah realisasi dari apa yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan ataupun inginkan, begitu. Jadi kita ini melaksanakan tugas yang telah ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu, Kang Subhi, tentang krisis identitas. Lalu sekarang ini terbagi ya. Jawabannya ini terbagi menjadi tiga. Boleh tiga langsung ke jawaban yang ketiga aja. Yang ketiga. Tentang kesehatan mental. Kesehatan mental ya. Siap. Jadi kesehatan mental ini Al-Quran juga memberikan jawaban dan juga solusinya. Ya, yang pertama saya ini menuliskan tentang kesehatan dalam menghadapi ujian. Kesabaran. Nah, kesabaran bukan kesehatan. Maaf Kang ya. Begini Kang. Yang pertama ini kesabaran kita dalam menghadapi ujian, dan yang kedua adalah tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita selaku manusia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sabar menghadapi setiap ujian. Karena apa? Ujian yang datang silih berganti kepada kita itu merupakan indikator bahwa kita ini akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala ya, begitu. Jadi adapun salah seorang dari Gen Z ataupun orang-orang di sekeliling kita yang ngeluh ya terhadap ujian mereka ini seakan-akan tidak kuat dengan ujian mereka. Loh, kenapa seperti itu? Coba baca di Quran surat Al-Baqarah ayat terakhir ataupun di halaman terakhir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kan? Seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani masalah kepada hambanya di luar kemampuan hamba tersebut. Begitu, Kang. Itu merupakan jawaban ataupun solusi dari Al-Quran itu sendiri. Seperti itu, Kang. Kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya, Kang. Ya. Kalau tadi kan tantangan dalam era digital gitu ya, Kang Ridwan. Iya, siap. Kalau sekarang bagaimana sih kita memanfaatkan teknologi dan media sosial untuk kita generasi Gen Z ya, yang hidup di dunia teknologi gitu ya. Memanfaatkan teknologi dan media sosial untuk lebih mendalami Al-Quran tanpa tersesat dan informasi yang salah gitu. Kan tadi mah tantangan dari teknologi itu sendiri ya. Sekarang mah bagaimana kita memanfaatkan teknologi itu gitu. Dan juga media sosial dalam lebih mendalami Al-Quran gitu. Agar agar tidak sesat dan miskonsepsi informasi yang salah gitu. Menurut Kang Ridwan. Saya menyimpulkan berarti kita merubah ataupun mengubah tantangan tersebut menjadi senjata. Kalau menurut saya seperti itu, Kang. Nah, seperti apa itu? Nah, yang pertama, kita gunakan tantangan yang datang kepada kita sebagai senjata kita untuk menghadapi tantangan yang lain. Contoh, saya ditodong nih pakai pisau, saya gunakan pisau yang menodong saya gunakan untuk melukai sang penodong. Begitu, Kang. Kalau menurut saya seperti itu pertanyaan tadi. Apa artinya ataupun apa sih jawabannya, Kang? Ya, yang pertama ini menggunakan aplikasi dan juga platform ya Al-Quran yang sudah terverifikasi, Kang. Begitu. Kan banyak nih sekarang ini aplikasi-aplikasi yang yang Islami ya, yang menerangkan tentang tafsir, yang membahas tentang Al-Quran, bahkan juga tentang Al-Quran itu sendiri ya, beserta dengan artinya ataupun dengan hadis-hadis, dengan tafsir-tafsir Jalalain, Ibnu Katsir dan sebagainya. Kita gunakan aplikasi-aplikasi dan platform seperti itu. Jangan gunakan untuk hanya sebagai main game kan, mabar kan, bukan tidak boleh, tapi kita harus tahu porsi. Iya, ada waktunya, Kang, seperti itu. Nah, lalu
poin yang pertama tadi ya tentang menggunakan aplikasi dan juga platform. Ya. Kita itu harus menggunakan aplikasi yang sudah terpercaya, Kang, yang sudah kredibel. Beberapa aplikasi yang populer ini disangka endorse bukan ya? Ya adalah Oh, ya, belum ada endorse ya? bukan, belum ya. Belum. Adalah apa? Quran.com ya contohnya kalau platform. Ya. Ada juga apa nih? Ayat-ayat tafsir dan juga Al-Qur'an tafsir Ibnu Katsir atau yang merupakan berbentuk aplikasi yang bisa teman-teman ataupun bisa kita unduh kapan saja secara free atau gratis di Google Play Store ataupun di App Store ya dan sebagainya. Lalu tadi berbicara tentang aplikasi ya, banyak aplikasi-aplikasi Quran yang bisa kita buka di mana saja, kapan saja, asalkan tahu tempat. Jangan sampai di WC kita buka Quran, jangan teman-teman sekalian, jangan sampai seperti itu. Lalu yang kedua, Kang, tentang platform ya, ataupun tentang platform pembelajaran Al-Quran, banyak sekali ustadz-ustadz yang bisa menuntun kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik melalui platform. Apakah itu berbahasa Arab ataupun berbahasa Indonesia dan sebagainya, kita bisa mengikuti platform tersebut begitu. Adapun poin yang kedua, saya menuliskan tentang mengikuti kajian-kajian dari ulama yang sudah terpercaya di medsos khususnya ya. Boleh itu online, kan ini berhubungan dengan Gen Z yang selalu bergesekan dan bersentuhan dengan medsos. Ya. Tentunya ya, dengan serba online, daring dan sebagainya. Begini, rekomendasi dari saya seperti ini, kita ini harus aktif mengikuti kajian, apa itu online, apa itu offline dan sebagainya. Dan juga tidak hanya kita mengikuti kajian, tapi kita juga harus tahu ustadz tersebut ustadz abal-abal atau bukan, Kang, begitu. Karena banyak sekarang ustadz-ustadz yang mengaku sebagai ustadz, mengaku sebagai habib dan sebagainya, malah menyesatkan para pengikutnya. Asal jago ngomong gitu, asal jago ngomong. Bisa dicap ustadz gitu. Begitu. Banyak yang begitu ya fenomena zaman sekarang. Maka saran saya, solusi dari saya, hindari ustadz-ustadz yang seperti itu, yang apa ya, tidak jelas keilmuannya dan sebagainya, Kang, begitu. Iya. Begitu, Kang. Lalu bisa juga kita mengikuti suatu kursus online dan sebagainya. Dan juga kita bisa memanfaatkan podcast. Nah, seperti podcast ini, podcast Kang Subhi ini catatan subuh ya? Iya, catatan subuh. Ini channel catatan subuh sangat direkomendasikan. Silahkan kalian semua tonton ya channel ini karena luar biasa sekali. Kang Subhi ini membuat channel tersebut. Ya. Begitu, Kang. Jadi mungkin jawaban dari Kang Ridwan berbicara tentang teknologi ya. Karena kan generasi Gen Z itu tidak lepas dari yang namanya teknologi. Jadi boleh kita mencari ilmu dari ustadz-ustadz yang online gitu. Akan tetapi kita harus melihat dulu gitu ya, background dari ustadz tersebut apakah terpercaya atau tidak gitu. Ketika kita sudah mempercaya ustadz tersebut dan sudah banyak yang mengakui keilmuan ustadz tersebut, kita boleh untuk mencari ataupun menonton dari ustadz-ustadz tersebut untuk mendalami ilmu agama gitu ya. Boleh, akan tetapi harus hati-hati. Harus hati-hati, selektif lah, Kang. Selektif ya, dalam memilih. Nah, kita di akhir podcast kali ini ya, kita sudah membahas tentang panduan Gen Z ya, ala versi lulusan tafsir ya, panduan hidup Gen Z, versi lulusan tafsir. Nah, pada penghujung podcast kali ini, saya ingin bertanya ya kepada Kang Ridwan sih, apa sih pesan dari Kang Ridwan ya yang paling ingin disampaikan kepada generasi Z atau Gen Z terkait pentingnya memahami Al-Quran secara mendalam dan menjadikan Al-Quran ini sebagai panduan dari hidup kita gitu. Ya, teman-teman Gen Z sekalian dan juga Kang Subhi ya, dimanapun kalian berada, pesan dari saya yang pertama ya, yakni Al-Quran ini adalah petunjuk bagi kehidupan kita sehari-hari, teman-teman sekalian. Jadi termasuk pengingat kepada diri saya juga, Kang, agar menjadi cambuk pengingat ya, agar janganlah kita menjauhi Al-Quran sejengkal pun. Karena apa? Al-Quran itu akan menjadi syafaat kita di akhir zaman nanti, menjadi teman yang setia menemani kita bersama. Karena apa? Membaca Al-Quran termasuk kepada amal soleh
yang akan menemani kita, menerangi kita di alam kubur nanti. Jadi begitu. Kita ini kalau ada masalah kita buka Al-Qur'an. Kalau kita merasa gelisah buka Al-Qur'an dan sebagainya. Lalu poin kedua, pesan dari saya yaitu Al-Qur'an ini merupakan kitab suci umat Islam yang dapat memberikan jawaban atas kegelisahan dan juga krisis zaman modern seperti saat ini. Menjawab kegelisahan, apakah hari akhirat itu ada, apakah surga itu ada, apakah neraka itu ada, apakah alam goib itu ada. Itu semua kegelisahan-kegelisahan yang tidak dapat dijawab oleh manusia kalau menurut saya. Begitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa menjawab karena diwahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan diberikan wahyu, dipandu oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril. Kalau sekarang nih saya menanyai Akang Subhi, berapa sih atau di mana sih surga itu? Seperti apa Kang bentuk surga itu? Kan pasti manusia seperti kita tidak akan bisa menjawab. Karena apa? Setiap orang itu memiliki kegelisahannya masing-masing, Kang. Seperti itu. Saya dulu waktu kecil ingat sampai sekarang, di mana surga itu? Apakah ada surga itu ataupun bukan seperti itu? Surga itu sebesar apa sih? Apa saja yang ada di surga? Itu semuanya bersumber dalam Al-Qur'an. Ada di dalam Al-Qur'an yang membahas seperti itu. Jadi begitu. Menjawab kegelisahan-kegelisahan yang ada di dalam dada manusia. Begitu poin yang kedua ya. Lalu mungkin satu poin lagi lah pesan dari saya, yaitu memahami Al-Qur'an membantu menghindari informasi yang menyesatkan seperti tadi. Jika kita menerima informasi yang yang menurut kita ini informasi yang sesat, misal tadi contoh yang dangkal lah, yang mudah dicerna, contoh tentang surga. Surga itu di mana sih surga itu? Lalu ada yang menyebutkan surga itu ada di surga itu ada di Arab misalkan, Kang. Surga itu ada di Madinah. Coba datang ke sana pasti kalian melihat surga. Itu sudah dipastikan sesat. Karena apa? Karena kita ini membuka Al-Qur'an. Kita ini membuka hadis-hadis Nabi bahwa di sana terdapat penjelasan tentang surga itu ada di mana. Kan sudah jelas surga itu berada di dalam alam gaib, bukan di dalam alam nyata yang bersama kita. Seperti itu, Kang. Mudah-mudahan tidak paham ataupun tidak jelas, tidak memuaskan lah. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran ya kepada Kang Amin, Ridwan. amin ya Allah. Pemateri narasumber yang luar biasa ya, yang telah berbagi ilmu gitu bersama kita ya, tentunya di podcast Catatan Subuh ya. Semoga apa yang Kang Ridwan sampaikan menjadi pahala jariah gitu, Kang Amin, Ridwan, amin ya untuk Allah. kita semuanya ya. Amin. Untuk para penonton setia Catatan Subuh, setia padahal baru perdana. Mudah-mudahan ya, Kang. Setia ya, istiqomah gitu ya. Iya. Ke depannya, karena pada podcast Catatan Subuh ini kita akan membahas akan berbincang mungkin tentang Islam, tentang pendidikan, tentang politik, tentang apapun itu, insya Allah yang akan meningkatkan literasi kita gitu ke depannya, apalagi kita sebagai generasi muda gitu ya. Iya. Nah, sekali lagi semoga apa yang Kang Ridwan sampaikan menjadi amal jariah dan ibroh pelajaran bagi kita dan juga magfirah bagi kita semua, ampunan ya. Iya. Saya ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan Sama-sama. katsiran. Amin ya Allah. Semoga kita bertemu di kesempatan ketidaksengajaan di kesempatan lain waktu. Hidup sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih Kang Ridwan ya. Sama-sama. Semoga kita bisa bertemu kembali di podcast lain waktu. Amin, amin ya Allah. Ini kopinya minum dulu kan. Iya, udah tadi saya minum.